Ya, hasilnya adalah 14 kurang 1, 13 dikurang logaritma 4. Oke, semangat pagi adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran kita tentang asam dan basa ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang pH campuran asam kuat dan basa kuat. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Oke, yang pertama, tentukan pH campuran dari larutan 100 ml NaOH 0,1 m dicampur dengan 50 ml larutan HCl 0,1 m. Nah, jadi di sini NaOH dan HCl itu adalah campuran yang bisa bereaksi ya. Karena satu basa, satu asam. Kita buatkan persamaan reaksinya dulu ya. Berarti NaOH ya, NaOH ditambah HCl. Oke, terbentuk garam ya. Garamnya adalah NaCl. Jadi NaCl ditambah H2O. Oke. Nah, untuk campuran yang bisa bereaksi kita harus menentukan jumlah molnya dulu ya. Jadi kalau mol itu adalah molaritas dikali volume. Maka mol NaOH yang bereaksi itu adalah ya 100 mili dikali dengan 0,1 ya, molaritasnya 0,1. Berarti di sini 0,1 dikali 100, ini hasilnya adalah 10. 10 karena satuannya mililiter, maka satuan molnya adalah milimol. Oke. Nah, jadi NaOH yang kita campurkan itu adalah 10 milimol. Oke, dicampur dengan 50 mili HCl 0,1 m. Kita hitung molnya juga ya. Jadi mol sama dengan molaritas kali volume. Molaritasnya 0,1, volumenya 50, ini hasilnya 5. Ya, jadi 5 milimol. Oke, nah kita tentukan reaksi pembatas. Ya, mana yang membatasi reaksi, apakah NaOH atau HCl? Ya, jadi kita pakai mula-mula bereaksi sama sisanya. Oke, untuk mengetahui pembatas reaksi, kita bagikan jumlah molnya dengan koefisien reaksi. Ya, jadi kalau di sini 10 dibagi koefisien NaOH 1 itu kan hasilnya 10. Oke, kalau yang HCl 5 dibagi koefisiennya 1, ini hasilnya 5. Oke, nah hasil bagi yang lebih kecil itu adalah reaksi pembatasnya. Jadi di sini reaksi pembatasnya adalah HCl ya. Oke, nah maka nanti HCl-nya itu sesudah bereaksi nggak bersisa 0. Maka yang bereaksi dari HCl itu adalah 5 milimol. Oke, kita hitung mol dari NaOH yang bereaksi ya dengan menggunakan perbandingan koefisiennya. Jadi NaOH HCl ini kan 1:1 ya. Maka jumlah mol yang bereaksi dari NaOH itu sama dengan jumlah mol yang bereaksi pada HCl. Di sini 5 milimol. Oke. NaCl yang terbentuk ya karena koefisien 1 juga, berarti ini yang terbentuk adalah 5 milimol juga. Oke, maka NaOH tersisanya adalah 10 milimol dikurang 5 milimol. Oke, hasilnya adalah 5 milimol. Dan terbentuk 5 milimol NaCl. Nah, setelah kita buatkan reaksinya, kita lihat sisanya itu ya. Jadi sisanya itu adalah NaOH sebagai basa kuat ini jadi sisanya 5 milimol basa kuat. Dan NaCl ini adalah garam ya, garam netral. Garam dari asam kuat dan basa kuat. pH-nya itu netral ya. Nah, jadi kalau sisanya basa kuat dan garam, maka perhitungan pH-nya kita hanya menghitung pH basa kuat saja. Oke, jadi kalau basa kuat kan rumusnya konsentrasi OH- itu sama dengan valensi dikali molaritas. Dengan valensi itu adalah jumlah OH-nya. Pada NaOH, jumlah OH-nya 1 buah. Ya, maka 1 dikali molaritas itu adalah mol bagi volume. Ya, jadi molnya itu kan 5 milimol bagi volumenya itu adalah volume pencampurannya. Ya, berarti kita mencampurkan 100 mili, 50 mili dan 50 mili air, maka jumlahnya itu adalah 200 mili ya. Oke, berarti dibagi 200 mililiter. Oke.
5 bagi 200 itu dapat 1/40. Ya, 1/40 itu berarti 1/4 dikali 10 pangkat negatif 1. Oke, dari OH- kita hitung POH. Ya, maka POH-nya adalah minus logaritma konsentrasi OH-, berarti 1/4 dikali 10 pangkat negatif 1. Oke, nah jadi hasilnya ini adalah 1 dikurang logaritma 1/4. Oke, nah kita pindahkan ke atas, maka POH-nya 1 kurang log 1/4 itu samaknya dengan 1 ditambah log 4 ya. Ya, karena 1/4 itu kan 4 pangkat min 1 ya. Jadi kalau sifat logaritma pangkat min 1-nya turun ke depan, sehingga menjadi tambah ya, tambah log 4. Oke, kalau menghitung pH, ya berarti pH-nya itu adalah 14 dikurang POH. Jadi POH-nya 1 ditambah log 4. Maka hasilnya 14 dikurang 1 dikurang log 4. Ya, hasilnya adalah 14 kurang 1, 13 dikurang logaritma 4. Oke, kita lanjut ya ke contoh soal yang kedua. 100 ml larutan H2SO4 ditambah 100 ml KOH. Nah, kita buatkan persamaan reaksinya dulu ya. Berarti H2SO4 oke, ditambah KOH itu terbentuk adalah kalium sulfat K2SO4 ditambah H2O. Oke, nah kita setelahkan dulu persamaan reaksinya. K di sebelah kanan 2 buah. Jadi pada KOH-nya itu kita kalikan 2 supaya setara. Oke, kemudian jumlah S-nya sudah setara ya. Jumlah hidrogennya bagian kiri 2 ditambah 2. 2 tambah 2, 4. Jadi supaya setara, maka H2O-nya ini kita kalikan 2. Ya, dengan cara yang sama ya, kita gunakan mula-mula bereaksi sama sisanya. Oke, nah kita hitung jumlah mol H2SO4-nya ya. Jadi kalau mol itu adalah molaritas dikali dengan volume. Jadi kalau 0,05 dikali 100 mili itu hasilnya adalah 5 milimol. Ya, 5 milimol. Oke, untuk KOH-nya molnya adalah 0,1 molaritas dikali 100 mili. Itu hasilnya adalah 10 ya, berarti 10 milimol. Oke, nah kita hitung pembatas reaksinya ya. Jadi kalau menentukan reaksi pembatasnya, kita bagi dan koefisiennya. Ini 5 dibagi 1. Ini hasilnya kan 5. Ya, kalau yang KOH 10 dibagi 2, ini juga 5. Nah, ketika hasilnya sama, berarti ini tepat bereaksi ya. Jadi artinya baik H2SO4, baik KOH, itu dua-duanya akan habis bereaksi. Ya, jadi nggak bersisa. Jadi di sini H2SO4-nya nggak bersisa, KOH-nya juga nggak bersisa. Berarti H2SO4 yang bereaksi itu adalah 5 milimol. Oke, KOH-nya 10 milimol. Maka K2SO4 yang terbentuknya itu adalah, nah ini kan koefisiennya 1 ya. Jadi kita boleh pakai koefisien yang dicari per yang diketahui dikali mol yang diketahui. Ya, berarti 1/2 dikali 10 milimol. Ya, jadi hasilnya ini adalah 5 milimol. Oke, nah kita lihat pada bagian sisanya. Ternyata yang tersisa itu adalah garam saja ya. Jadi ini tersisa garam. Garam dari asam kuat. Ya, H2SO4 asam kuat ya. Dan basa kuat. Garam dari asam kuat dan basa kuat, ini pH-nya langsung netral ya. Berarti sama dengan 7. Maka untuk jawaban B, pH pencampurannya itu adalah 7. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya. 50 ml BaOH2 dan 100 ml larutan CH3COH. Ya, kita buat persamaan reaksinya lagi ya. Jadi barium hidroksida BaOH2 ditambah CH3COH. Oke, nanti yang terbentuk ini adalah barium asetat ya. Barium asetat itu adalah Ba
CH3COO 2 kali ditambah H2O. Oke, kita setakan reaksinya ya. Jadi yang di sini dikali 2, nanti H2O-nya dikali 2. Oke. Nah, sama ya caranya kita menggunakan MBS ya. Jadi mula-mula bereaksi sama sisanya. Oke. Nah, berapa mol BaOH2 mula-mulanya? Kita kalikan ya. Jadi mol itu adalah molaritas dikali volume. Jadi 0,1 dikali 50 itu hasilnya adalah 5 milimol. Oke. Untuk CH3COH-nya 0,05 dikali 100 itu hasilnya adalah 5 milimol. Oke, sebagai pembatas reaksinya kita bagikan dengan koefisien. Jadi 5 dibagi 1, ini hasilnya 5. Oke. Kemudian kalau untuk CH3COH 5 dibagi 2 dapat 2,5. Oh, berarti di sini reaksi pembatasnya adalah CH3COOH ya, karena hasil baginya lebih kecil. Oke. Ya, jadi ini 0. Maka CH3COH yang bereaksi itu adalah 5 milimol. Oke. Nah, kita isi berapa mol BaOH2 yang bereaksi. Oke, jadi kita pakai perbandingan koefisiennya ya. BaOH2 kan 1. Ya, di sini CH3COH 2. Berarti 1/2. Ya, jadi 1/2 dikali 5 milimol. Ini dapatnya 2,5 milimol. Oke, untuk BaCH3COO 2 kalinya ini sama ya, jadi kan koefisien 1, berarti 1 per yang diketahui koefisien CH3COH, berarti 2. 1/2 dikali 5. Maka dihasilkan 2,5 milimol. Oke, untuk BaOH2 yang tersisa, 5 milimol dikurang 2,5 hasilnya adalah 2,5 milimol. Oke, kemudian kita lihat ya apa yang tersisa. Ternyata yang tersisa adalah BaOH2 2,5 milimol. Ini basa kuat. Oke, kemudian yang satu lagi ini garam. Jadi kalau sisanya basa kuat dan garam, kita hitung yang kuat saja. Jadi kita hitung pH basa kuatnya saja. Oke, jadi kalau basa kuat rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan valensi dikali molaritas. Oke, valensi BaOH2 itu adalah jumlah OH-nya. Jumlah OH-nya ada 2 buah ya. Maka valensi 2 dikali molaritas itu adalah mol bagi volume. Mol tersisa 2,5 milimol. Oke, dibagi volume pencampurannya. Berarti volumenya itu 50 ditambah 100 mili. Volume pencampurannya adalah 150 mili. Oke, ini hasilnya 2 kali 2,5 dapat 5 ya. 5 bagi 150 berarti 1/30. Berarti 1/3 dikali 10 pangkat negatif 1. Ya, dari OH- kita hitung POH. Jadi POH sama dengan minus logaritma OH-. Jadi 1/3 dikali 10 pangkat negatif 1. Oke, maka hasilnya adalah 1 dikurang log 1/3. Ya, maka hasilnya ini sama dengan 1 ya, 1 ditambah log 3. Dari POH kita hitung pH-nya. Jadi pH itu sama dengan 14 dikurang POH. Jadi dikurang 1 ditambah log 3. Oke, maka hasilnya 14 dikurang 1 dapat 13. Oke, berarti 13. Kemudian dikali masuk ya, jadi kurang log 3. Kayak gitu ya. Nah, satu contoh lagi yang D, 0,4 gram NaOH padat dicampur dengan 100 ml larutan NaOH. Nah, jadi untuk soal terakhir ini adalah campuran yang tidak bereaksi ya, karena NaOH dan NaOH. Ya, jadi kita hitung dulu NaOH padatnya berapa mol.
Jadi kalau 0,4 gram NaOH padat, kalau kita mau hitung mol, mol ini sama dengan massa dibagi mR, ya. Jadi massanya itu adalah 0,4 gram dibagi mR NaOH itu adalah 40. Oke, 0,4 bagi 40. Ya, berarti hasilnya adalah 4/10 kali 1/40 ya. Berarti hasilnya 1/100. Ya, hasilnya adalah 0,01. Oke, 0,01 mol. Kemudian untuk larutannya, nah jadi 100 mili 0,1 molaritas. Jadi kalau mau cari mol, itu sama dengan molaritas dikali volume. Molaritasnya 0,1 molaritas dikali volumenya 100 mili, kita ubah ke liter. Karena kita menghendaki satuan molnya adalah dalam mol, bukan milimol. Jadi 100 mili itu adalah 0,1 liter ya. Ini hasilnya adalah 0,01 mol. Oke, nah kemudian NaOH basa kuat. Jadi kita hitung menggunakan rumus basa kuat. Basa kuat adalah OH- sama dengan valensi kali molaritas. NaOH adalah basa bervalensi 1 karena jumlah OH-nya 1 ya. Jadi 1 dikali molaritas itu adalah mol dibagi volume. Ya, maka 1 dikali molnya itu kita tambahkan, berarti 0,01 ditambah 0,01 mol bagi volumenya. Ini ada ditulis dengan asumsi volume tetap 100 ml. Jadi volumenya itu adalah 100 ml. Itu setara dengan 0,1 liter. Ya, maka hasilnya ini adalah 0,02 dibagi 0,1. Oke, dapat 0,2 ya. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 1. Dari OH- kita hitung POH. Jadi POH sama dengan minus logaritma OH-. Berarti 2 dikali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya adalah 1 dikurang logaritma 2. Oke, maka pH-nya, pH sama dengan 14 dikurang POH dikurang 1 kurang log 2. Ya, oke. Maka hasilnya 14 kurang 1 dapat 13. Kemudian min log 2 berarti jadi tambah log 2. Oke, sekian ya untuk pembahasan campuran asam dan basa kuat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Be blessed and be smarter. Bye-bye.